Setelah Red Spark kembali menelan kekalahan di laga keempat versus Hyundai Hillstarter dengan skor 3-1. Pelatih Red Spark langsung ambil langkah tegas begini. Ko Hee-jin langsung menyebut kekalahan Red Spark karena dua pemain Red Spark yaitu Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju bermain buruk. Bahkan Ko Hee-jin sampai mengatakan jika Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju tak bisa imbangi permainan Megawati. Tak hanya itu, Ko Hee-jin sampai mengatakan jika di laga ini Red Spark tidak ada Megawati, mungkin tim Red Spark akan kalah 3-0. Usai pertandingan antara Red Spark dan Hyundai Hillstarter yang berakhir dengan kekalahan Red Spark dengan skor 3-1. Pelatih Red Spark yaitu Ko Hee-jin memberikan pernyataan yang mencuri perhatian. Kekalahan ini menyisakan kekecewaan mendalam bagi tim Red Spark, dan Ko Hee-jin secara gamblang mengungkapkan bahwa performa buruk dua pemain mereka Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju berkontribusi besar pada hasil tersebut. Meskipun Red Spark kalah, Ko Hee-jin tidak lupa memberikan apresiasi kepada Megawati. Pemain yang menurutnya telah berjuang mati-matian sepanjang pertandingan. Pelatih ini menyoroti bahwa Megawati tidak hanya mengandalkan keahliannya sendiri, tetapi juga tampil sebagai pemimpin di lapangan. Upayanya yang luar biasa terlihat jelas terutama di set keempat di mana ia tampak kelelahan karena memikul beban besar timnya. Ko Hee-jin menyatakan Megawati telah menunjukkan usaha yang luar biasa dan kemenangan kami di set kedua adalah hasil dari perjuangannya yang tak kenal lelah. Namun sorotan utama Ko Hee-jin adalah kritik tajamnya terhadap Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju. Kedua pemain tersebut dianggap tampil di bawah standar, yang menurut Ko Hee-jin berkontribusi besar terhadap kekalahan Red Spark. Permainan Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju sangat buruk di pertandingan ini. Kontribusi mereka tidak sebanding dengan ekspektasi dan itu sangat mengecewakan. Ko Hee-jin tersebut menegaskan bahwa permasalahan performa ini bukan hanya terjadi di satu pertandingan saja, melainkan sudah terlihat di beberapa pertandingan sebelumnya. Pasalnya, kedua pemain baru itu belum mampu memenuhi harapan yang ada, terutama ketika dibandingkan dengan trio andalan Red Spark di musim lalu. Ko Hee-jin juga tidak bisa menyembunyikan penyesalannya atas keputusan-keputusan manajemen yang mempengaruhi susunan pemain. Line up kami sangat jauh berbeda dengan musim lalu. Musim lalu kami memiliki trio yang solid, Megawati, Lee So-young, dan Gia. Mereka selalu berhasil menutupi kekurangan tim di setiap pertandingan, ujar Ko Hee-jin. Ko Hee-jin mengakui bahwa melepas Lee So yang merupakan kesalahan besar. Trio tersebut mampu mengangkat performa tim secara keseluruhan, sedangkan kini Red Spark harus bergantung pada Megawati sendirian. Situasi ini membuat tim sangat rentan dan kurang seimbang, terutama saat pemain lain tampil tidak sesuai ekspektasi. Selain menyoroti upaya dan perjuangan Megawati, Ko Hee-jin secara spesifik mengkritik passing dan kemampuan bermain Fanja Bukilik dan Pyo Sung-ju. Passing dan performa mereka sangat buruk. Hal ini sangat mempengaruhi dinamika dan membuat kami kesulitan untuk menciptakan serangan yang efektif, ujar Ko Hee-jin. Red Sparks kalah menyesakan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024-2025. Menjamu Hyundai Hillstarter di Chumuk Gymnasium Daejeon, Korea Selatan. Jumat, 8 September tahun 2024. Megawati dan kawan-kawan kalah 1-3. Meski kalah, Red Sparks mampu merepotkan juara bertahan tersebut. Namun tim yang diarsiteki Ko Hee-jin itu gagal memanfaatkan peluang saat sempat unggul jauh pada set keempat. Bagi tim berjulukan Red Force tersebut ini merupakan kekalahan kedua pada putaran pertama Liga Voli Korea setelah sebelumnya takluk dari IBK Altos 2-3. Di set pertama Red Spark kalah telak dengan torehan poin yang sangat jauh, di mana Hyundai Hillstarter menang telak dengan poin 12-25. Namun di set kedua Megawati berhasil membawa Red Spark comeback dengan berhasil kalahkan Hyundai Hillstarter dengan poin 29-27.
Di set ketiga aksi saling bergantian mencetak poin mengawali hingga skor 3-3. Red Sparks perlahan menyamakan kedudukan 19-19. Hillstatter mendekat 20-21 dan skor kembali imbang saat serangan Mega diredam. Hillstatter memegang kendali laga dan menjauh hingga set dan ditutup dengan kemenangan. Berbeda di set keempat. Megawati yang tampil mati-matian hingga hampir mencapai poin 40, namun sayang Mega masih belum bisa membawa Red Spark mengalahkan Hyundai Hill State. Pertemuan antara dua tim papan atas ini tak hanya memamerkan performa menawan para pemain, tetapi juga meninggalkan berbagai komentar menarik dari para pemain top. Termasuk Lee Da-hyun yang dikenal sebagai ratu joget voli Korea dan middle blocker andalan Hyundai Hillstatter. Usai pertandingan, Lee Da-hyun memberikan pernyataan mengejutkan tentang performa Red Sparks yang kian meningkat sejak kekalahan mereka di final KOFO Cup. Lee Da-hyun menyebut bahwa Red Sparks kini bermain lebih agresif dan menunjukkan determinasi tinggi. Menurutnya, kekalahan di final KOFO Cup telah memicu kebangkitan tim ini untuk tampil lebih panas di setiap pertandingan, terutama ketika mereka melawan Hyundai Hill State. Kami melihat Red Sparks bermain dengan semangat yang lebih tinggi hari ini. Mereka tampil lebih panas dan agresif terutama setelah kekalahan mereka di final KOFO Cup, ujarnya. Ia menambahkan bahwa peningkatan ini membuat pertandingan semakin menantang bagi Hyundai. Lee Da-hyun juga secara khusus memuji performa Megawati opositor utama Sparks yang menunjukkan permainan yang sangat mengesankan. Megawati tampil makin ganas dan luar biasa. Smash-smash yang dia lepaskan, baik back attack maupun smash L jauh lebih mematikan dibandingkan saat final KOFO Cup. Dia benar-benar menjadi ancaman di lapangan. Ujarnya menambahkan,